Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Senin 6 Maret dengan judul Durhaka Manusia. Firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 12, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Sepasang suami istri yang berbahagia memiliki 2 orang anak perempuan yang cantik-cantik. Mereka adalah keluarga Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang setia. Namun pada suatu waktu, sang suami tergoda dengan seorang wanita. Keluarga ini mulai mengalami ketidakharmonisan. Akhirnya, sang suami memilih untuk hidup dengan wanita selingkuhannya. Istri dan anak-anaknya terus berdoa kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Sampai pada suatu saat, wanita selingkuhan sang suami tergoda dengan pria lain sehingga suami sangat marah dan mereka pun akhirnya berpisah. Saat itulah sang suami sadar, bertobat kepada Tuhan, dan kembali bersatu dengan istri dan anak-anak yang mengasihinya. Mereka pun hidup bahagia hingga kini. Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, Rasul Paulus mengamarkan bahwa kita janganlah tersesat dengan berbagai-bagai ajaran dan perbuatan-perbuatan ajaib di sekitar kita. Sebab sebelum hari Yesus datang tiba, haruslah datang dulu murtad dan dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Siapakah mereka? Yakni lawan Kristus yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan yang duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Namun sekarang masih ada yang menahan, sebab pemeteraian umat Allah belum selesai. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya terang-terangan. Akan tetapi, Tuhan Yesus akan memusnahkan dia dengan nafas mulutnya. Oleh karena rupa-rupa tipu daya iblis terhadap orang-orang yang harus binasa, maka mereka menolak dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka anggap rendah, lebih mementingkan hidup di dunia daripada hidup kekal. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka dan menyebabkan mereka percaya akan dusta yang diucapkan oleh manusia, terlebih para pemimpin agama, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kesaksian hari ini adalah contoh perbuatan jahat dari seorang suami. Puji Tuhan, masih diberi kesempatan untuk bertobat, sebab Roh Tuhan masih ada. Akan ada saatnya Roh Allah ditarik dari muka bumi ini. Firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Maukah Anda hidup terus dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan? Masih terbuka kesempatan hari ini untuk mencari Allah dan mengenal jalan-jalannya, sehingga kita dapat membedakan mana yang berkenan kepadanya dan mana yang tidak. Sebab hati nurani kita masih berbicara dengan lembut untuk mengajak kita berbalik, bertobat, dan hidup kudus di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.